Halo, assalamualaikum semuanya. Sekarang kita mau baby spa. Jadi udah siap banget, udah siap-siap, tinggal berangkat banget. Tapi berhubung teduhnya masih tidur, jadi sekarang aku mau minum ASI booster dulu, boleh ya? Oke. Nah ini aku punya ASI booster baru, jadi aku baru beli gitu. Aku lihat di Instagram, cara bikinnya juga gampang. Tinggal tuang serbuknya. Aduh gimana? Aku mau nyobain ya. Eits, penasaran kan produknya apa? Tonton video ini sampai akhir ya buat review lengkapnya. Sekarang kita lanjut siap-siap dulu. Udah mau jam 10. Kita janjiannya jam 11. Kita bangunin dulu. Ayo bangunin. Macet sekali. Yeay, bentar. Kita baby spa-nya di Bidan Sahabat. Bidan Sahabat ya, Bu? Bidan sahabat. Oh, bidan sahabatnya Ibu. Bidan sahabatku. Oh ya, by the way ini pertama kalinya teduh baby spa lo, kasihan gak? Jadi Emang harusnya berapa tahun sih? Kalau aku baca-baca di si postingannya Bidan Sehat itu udah boleh dari mulai umur 3 bulan. Pokoknya kepalanya udah lumayan tegak, udah boleh gitu. Kalau aku nggak salah ini tuh rangkaiannya sekitar 1 jam keseluruhannya. Bakal ada baby gym. Aku juga belum tahu kayak gimana. Terus renang itu yang pakai ban di leher sama pijit. Waktu itu pernah dia tuh kayak nangis banget. Kayak ada dalam seminggu tuh berapa kali gitu. Nah semenjak dipijit nggak lagi kayak gitu. Nah sekarang sini dah aku maju. Nah kalau sekarang dia nggak nangis yang kejer gitu, nggak. Cuman setiap mau tidur agak drama gitu. Jadi kayak diturunin ke kasur nangis. Biasanya nggak sih, bahkan dia tuh bisa main-main doang di kasur terus langsung tidur gitu, atau enggak gitu tidur kan gampang gitu pokoknya. Nah udah 2 apa 3 hari ini setiap tidurin di kasur nangis gitu, terus abis beres mandi terus ditidurin di kasur juga nangis kayak gitu. Terus makannya baru 2 apa 3 suap langsung ambekan gitu. Kayak Anda PMS gitu. Ya semoga aja setelah di baby spa atau setelah pijat jadi nggak rewel lagi ya. Tepuk tangan. Sekarang mending tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Ih, Oke, sampai ketemu lagi nanti di sana ya. Dadah. Ini dia tempatnya. Ini kita tepatnya di Pinus 5 nomor 6. Ini mauan. 36,6 ya Bunda ya. Suhunya normal ya. Coba Mauan. ukur lipat kepalanya dulu ya. Lipat kepalanya dulu. Oh iya, enggak 46 ya Bunda ya. Ukur lipat kepalanya. Dadah. 70 ya Teh. Oke. Halo. 8,7 ya Teh. Iya. Kurangi 100 gram jadi 8,6. Oke. Ayo banget. Ini let's go. Oke. Lagi dulu. Mana Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 8. Bos 7.
Kita pasang dulu ini ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa nak. Apa? Ini dulu gitu ya. Oh, coba. Ada. Oh. Asik. Pegang hore. Tuh. Bener. Ya. Ngobrol. Udah mulai macam-macam ya. Ngobrol itu teh. Ujung ngobrol ya. Ujung ngobrol. Kenapa tadi berenang kayak gitu ya? Kenapa yo? Kenapa kaget? Iya. Ya nak. Siapa yang nangis tadi? Hei. Pertama kali bun. Kali Dicobek ibu. Ini dibekelin apa sih? Stimulasi buat anak usia 6 sampai 9 bulan tuh motorik kasar sama halusnya harus bisa ngapain aja dikasih, tapi ini di uel tapi nggak apa-apa, masih tetap bisa dibaca. Baru pertama, nanti kapan-kapan lebih sekali lagi, semoga lebih tenang dari hari ini. Ups, ternyata video tentang baby spa-nya kepotong sampai sini. Tapi kita bisa kasih tahu kalau baby spa di sini tuh cukup rekomen bun. Bisa dilihat kan bidannya sabar banget, padahal Teduh sempet rewel gitu. Nah sekarang kita lanjut video reviewnya yuk. Hari kedua, kayak gitu ingin. Itu berasa khasiatnya bu. Oke, sesuai janji, setelah aku minum kurang lebih 1 mingguan nih si Sweet Tabby, aku ngerasa udah bisa kasih review ke teman-teman gimana sih perbedaannya sebelum dan sesudah minum si Sweet Tabby ini. By the way, aku lihat si Sweet Tabby ini tuh pertama kalinya di Instagram. Jadi kalau misalkan kalian yang mau kepo juga, aku taruh Instagramnya di sini. Nah, aku tuh ordernya aku beli langsung lewat Instagramnya mereka via WA. Kalau nggak salah nomornya ada di Instagram mereka, langsung cek aja ya. Nah, aku tuh beli 2 box teman-teman. Nih, 2 varian ya. Yang pertama itu almond rasa vanilla, terus yang satu lagi ini rasa lemon, ya kan? Rasa lemon. Nah, per boxnya tuh harganya 190.000 dan satu box segini tuh isinya 15 sachet. Jadi banyak banget ya teman-teman, worth it insyaallah dengan harga 190.000 per boxnya. Gitu. Oke, kita langsung aja ke reviewnya. Oke, jadi gimana sih rasanya si Sweet Tabby ini? Mau yang almond ataupun yang lemon, menurut aku kayak gimana rasanya. Nih, kalau misalkan kalian berekspektasi rasanya tuh manis banget dan kayak minuman-minuman yang dominan gula gitu, tentunya rasanya nggak kayak gitu ya. Tapi ini harus digarisbawahi nih, untuk ukuran minuman sehat, nanti aku sambil tunjukin juga ya ini si ingredientsnya apa aja. Ini tuh bener-bener enak loh, bener-bener nggak nyangka bakal rasanya kayak gitu. Karena kalau misalkan teman-teman lihat si ingredientsnya, jujur aja aku kirain tuh rasanya bakal agak-agak kayak jamu pahit kayak gitu. Apalagi terutama yang lemon ya, aku udah underestimate banget, taunya pas aku minum ternyata seger juga, apalagi kalau misalkan diminumnya pakai air dingin gitu. Oh ya, ini walaupun banyak ekstrak lainnya ya bisa dilihat, tapi si lemonnya itu tetap kerasa gitu. Jadi asam lemonnya, segernya dapat banget kalau misalkan minum yang si varian lemon ini. Nah, untuk yang almond, ini kan almond vanilla.
Nah ini juga enak ya, karena si rasa vanilanya tuh kerasa gitu. Nah itu yang bikin si Sweet Tea rasa almond ini nggak enek gitu ketika kita minum. Terus manisnya juga pas, nggak manis banget, nggak manis juga. Jadi menurut aku ini pas. Nah kalau misalkan kalian lebih suka yang creamy gitu, menurut aku kalian lebih cocok minum yang rasa vanilla almond. Tapi kalau kalian lebih suka yang seger-seger gitu, aku saranin sih kalian minum yang lemon. Nah kalau misalkan aku disuruh milih yang mana yang favorit aku, jujur aku akan milih yang si lemon ini. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa sih, aku ngerasanya kalau misalkan pakai es batu atau misalkan pakai air dingin itu lebih enak aja, seger gitu, lemonnya kerasa banget gitu. Nah sebelum aku cerita lebih lanjut mengenai si Sweet Tea ini, aku mau sedikit cerita ya ke teman-teman. Jadi sebenarnya sebelum usia anak aku tuh 6 bulan, by the way sekarang usianya hampir 9 bulan ya, aku tuh ngerasanya nggak ada masalah ASI yang ketara banget gitu. Nah beda lagi ceritanya ketika anak aku tuh udah mulai MPASI. Mungkin karena ada asupan lain juga kali ya, dia tuh jadi menyusunya nggak sebanyak sebelumnya gitu, nggak sebanyak sebelum MPASI gitu. Nah seperti yang kita tahu kan si ASI itu supply and demand ya. Jadi kalau misalkan permintaannya lebih sedikit, ya otomatis si ASI juga produksinya lebih sedikit gitu. Nah sayangnya aku nggak prepare untuk situasi ini gitu. Aku tuh gara-gara mungkin sebelumnya nggak ngerasa ada masalah, jadi aku nggak prepare ASI booster, aku nggak prepare apapun gitu ya untuk memperlancar ASI setelah si anak aku MPASI gitu. Ditambah lagi aku tuh jadi jarang pumping gitu, emang karena jarang keluar rumah sih. Jadi aku ngerasa nggak perlu sering-sering pumping dan bisa menyusui langsung aja gitu. Padahal itu tuh salahnya teman-teman, jangan ditiru. Teman-teman harusnya tetap kosongin PD kalian biar produksi ASI tetap terjaga gitu, tetap melimpah. Nah sebenarnya masalahnya juga enggak yang sampai surut, nggak ada banget, enggak gitu ya sekarang tuh. Tapi aku ngerasa ini nggak bisa dibiarin lama-lama. Setelah aku ngerasanya ngelihat teduh tuh nggak terlalu puas gitu ketika menyusu langsung gitu. Kayak gimana kelihatannya, kayak teman-teman bisa bedain kalau misalkan anak masih pengen menyusu tapi pada kita keburu kosong gitu, kayak kelihatan kan ya. Pokoknya aku agak susah juga ya jelasinnya kayak gimana. Kadang nangis juga, kadang marah gitu kalau misalkan masih pengen gitu. Nah aku menyadari ini tuh hal yang nggak bisa dibiarin gitu, dan akhirnya aku minum si Sweet Tea ini. Terus gimana nih hasilnya setelah aku minum si Sweet Tea ini selama semingguan gitu ya. Nah jadi yang pertama kerasa sama aku pribadi adalah aku tuh ngerasanya setelah misalkan selesai menyusui ini terus aku berkegiatan kayak biasa di rumah gitu ya. Nah nggak lama setelah itu aku ngerasanya kok PD aku cepet banget penuhnya gitu. Jadi kok kayaknya ASINya udah ada lagi gitu, ngerti kan? Nah aku awalnya mungkin ini sugesti doang ya, tapi setelah aku ini, makanya aku kenapa pengen minumnya nunggu 1 minggu dulu gitu, nggak mau sekali minum langsung aku kasih review. Aku bener-bener pengen ngasih review yang honest review, yang bener-bener aku rasain. Mungkin akan beda-beda ya di setiap orang manfaat dan khasiatnya kayak gimana, tapi ini di aku pribadi aku ngerasanya kayak gitu. Jadi pada aku tuh cepet penuhnya lagi gitu. Nggak hanya itu, saking udah lamanya aku nggak ngerasain rembes, aku tuh sampai nggak prepare breastfeed. Dan setelah aku minum si Sweet Tea ini, aku bener-bener ngalamin yang namanya rembes lagi. Dan itu udah bener-bener bukti nyata banget kan kalau misalkan si Sweet Tea ini ngaruh banget ke produksi ASI aku. Kaget banget, jujur kaget banget. Aku nggak ekspektasi sampai bakal sebanyak itu sih. Ya aku seneng banget ketemu si Sweet Tea ini, berasa jawaban dari masalah aku yang tadi aku ceritain. Oke, ada suara motor. Dan semoga juga siapa tahu emang teman-teman ada yang punya masalah serupa sama aku atau masalah-masalah tentang ASI lainnya. Dan semoga si Sweet Tea ini bisa jadi jawabannya gitu. Karena ASI booster tuh kan banyak banget ya jenisnya gitu. Kadang kita suka bingung ya mau minum yang mana, mau minum yang kayak gimana gitu. Nah, aku bisa nyaranin sih ke teman-teman kalau mau cobain deh si Sweet Tea ini. Dia juga udah BPOM ya, jadi jangan khawatir teman-teman. Oke, ini tambahan ya dari aku sedikit. Apa yang aku suka juga dari si Sweet Tea ini selain manfaat yang tentu aja aku udah rasain tadi, yang udah aku ceritain juga.
Jadi mereka itu mudah larut. Jadi nggak cuman sama air hangat aja, mereka tuh bisa larut juga dengan air dingin ataupun air suhu ruang. Kita kan kalau misalkan keluar rumah belum tentu ya nyiapin atau misalkan bawa air hangat gitu. Nah mereka tuh bisa langsung larut gitu, sekalipun pakai air dingin langsung gitu. Kalau misalkan kita kebanyakan kan minuman dingin biasanya harus kita larutin dulu pakai air hangat, terus baru pakai air dingin, kan agak ribet ya. Nah terus yang bikin mereka nggak ribet sama sekali lagi adalah mereka tuh udah disiapin per sachet kayak gini nih. Jadi kalau misalkan mau keluar kalian tinggal bawa aja segini atau berapa gitu ya, sesuai kebutuhan kalian. Jadi nggak ribet, nggak makan tempat, dan enak banget lah pokoknya, ya nggak ringkes gitu. Sebagai manusia yang nggak suka keribetan, seneng banget aku nemu sesuatu yang seringkas ini. Ya itu tambahan aja sih sebenarnya ya dari aku. Oke, segitu aja ya teman-teman review dari aku, semoga bermanfaat ya. Maaf kalau misalkan ada yang salah-salah atau misalkan kurang tepat penjelasan aku. Ini cuman bercerita sesuai pengalaman pribadi aja. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau sharing juga soal masalah ASI atau soal apapun yang berhubungan sama video ini, boleh dong kasih tahu aku dan komen di bawah ya. Sampai jumpa di review selanjutnya, bye.